Selamat siang, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Kalau belum follow, silakan follow. Dan untuk Anda yang biasa main Facebook, Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda jangan lupa follow Instagram Mas Danang Priyadi di @danang_priyadi27 ya. Jadi nggak usah pakai puluh ya. Danang_priyadi27. Oke. Baik, sahabat pembelajar, seminar online siang hari ini tadi sudah kedengaran suaranya. Suaranya khas dari Mas Danang Priyadi SPD MMCTM yang sudah hadir di tengah kita siang hari ini. Selamat siang Mas Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Woi, luar biasa, salam Danang, datang untuk menang ya. Setiap kali datang masih menang ya Mas ya? Oh iya, memenangkan hati para pendengar Indonesia Belajar, sama-sama belajar, begitu. Ya, dan hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Mas Danang, kunci sukses terpuruk bukan buruk, bangkit akan melejit ya. Iya. Ya. Kalau sukses pasti juga salah satunya bahagia ya. Nah untuk Anda ini, Mas Danang ini juga barusan launching nih bukunya ya. Iya. 77 cara bodoh hidup bahagia ya. Iya, itu ada di situ. Oke, saya juga udah dapat nih. Nah, jadi untuk Anda yang belum dapat, menambah kebahagiaan. Yang belum dapat, nah bisa pesannya. Ya, bisa pesan, cepat aja pesannya. Oke. Untuk Anda, sahabat pembelajar yang ingin berinteraksi, silakan Anda bisa tulis pertanyaan Anda atau sharing Anda di Zoom. Asik lagi, buka mic, kalau bisa juga buka kamera ya. Oke, baik Mas Danang, ini apa saja nih kunci sukses kita ini siang hari ini? Ya, saya sapa dulu. Terima kasih teman-teman sama-sama ya. Ini makasih Mbak Enda, Mbak Jessica, Mas Dewa dari Indonesia Belajar Kru. Ada Pak Yusutresno, Siva Maulana, Sulfa Olinuha, Gracia, ada Susana tadi, Pak Lauren ya, Irene, Maijaya, Wijaya. Ini Pak Anton juga ada ya. Pak Ya, Jalianti, Henry, Pak Irmawan, Pak Pranoto. Wah, luar biasa ini ya. Luar biasa. Ada Pak Yudimin. Nah, terima kasih ya. Jadi kalau saya ngajarin itu karena saya cara bodoh ya, yang bodoh-bodoh aja. Semua yang hadir di sini, semua yang mendengarkan ini, Mas Dewa, semua itu orang sukses. Ciri orang sukses yaitu mau belajar, ya. Dan belajarnya sederhana dari saya itu, supaya nanti Anda merasa bahwa Anda belum sukses, semua udah sukses, ya. Gampang kalau saya itu. Bangun pagi tidak menjamin orang sukses, tetapi orang sukses biasanya bangun pagi. Ya, makanya ada kalau seminar-seminar itu yang namanya itu ya Mas, yang bayar duluan itu kan dapat murah kan ya, itu ya, itu ada diskon khusus gitu ya, early bird ya. Burung yang berangkat pagi-pagi akan mendapatkan cacing yang paling banyak ya, karena matahari belum ada, makanya bangunnya harus pagi supaya dapat rezeki paling banyak. Sama kalau sekarang itu kita di kantor atau di Jakarta ya, supaya nggak kena macet, nggak stres ya berangkat pagi. Berangkat pagi lebih tenang, lebih semangat, lalu akhirnya nanti kita bekerja dengan tenang. Coba kalau datangnya itu mepet-mepet gitu, wah udah kemerungsung ya, dimarahin bos ya, nggak tenang, nggak enak gitu loh. Nah, kebaikan yang dilakukan pada pagi hari akan mengurus panjang hari. Makanya ya kalau saya tuh ngomong apa yang ada aja. Kalau ada sama istri, ada mungkin keributan sedikit, harus diselesaikan saat itu. Kalau nggak ya lewat WhatsApp, maaf ya saya tadi melayani kurang baik, kurang cepat membukakan pintu pagar. Kadang-kadang hal kecil-kecil itu bisa merusak kunci sukses. Dan sukses itu Mas berasal dari kegagalan-kegagalan. Nah, Mas Dewa saya kirimin kan seorang anak yang mau lompat batu itu ya. Pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga nggak bisa, keempat. Kelima akhirnya disemangati teman-temannya bisa melompat. Ini Bu Maya ya, terima kasih ya selalu setia.
Ini saya sehat berkat vitaminnya Ibu Maya ya. Ibu Maya ini kan saya udah umurnya 60 tahun. Ngasih vitamin saya kalsium fotilden. Tapi ini saya ngasih saksian ya Bu ya. Ini saya karena parno ya kok nggak sehat itu saya ke Paramita barusan tadi itu saya ronsen Mas. Saya jadi lab ronsen sama darah gitu. Wah saya takut-takut tuh hasilnya jelek saya udah gitu-gitu. Ternyata hasilnya bagus semua ya. Oh. Terus ternyata apa yang terjadi ya ini Bu Maya itu sama dokter cuma dikatakan kamu kurang olahraga, kurang banyak minum. Aduh. Tapi puji Tuhan ya alhamdulillah ya syukur ya. Kalau itu kan kerjaan yang gampang. Ya soalnya kemarin saya waktu periksa ke Malaysia sama adik saya, wah harus ambil utopsi apa itu paru-paru, harus itu mengerikan gitu ya. Saya udah apa ya parno, kanker dan seterusnya. Tapi melewatin kayak begini pun bagi saya sukses. Kenapa? Jangan salah loh, kalau cuma lab gimana? Takut hasilnya jelek, saya tak tunda ya, Ibu Maya. 3 bulan usaha nundanya. Coba disuruh ini udah Agustus. Ternyata hasilnya baik-baik saja. Jadi kesusahan nggak yang besar-besar, yang kecil-kecil. Ayo kita lihat. Semua yang ada di sini sudah sukses. Tunjukkan, saya tunjukkan. Pada waktu umur 1 tahun, yang dikatakan sukses itu adalah orang yang bisa berjalan. Ayo, siapa yang di sini nggak bisa berjalan? Jadi kita harus membandingkan dengan diri sendiri aja semua sudah sukses. Ya. Pada umur 4 tahun, orang yang dikatakan sukses itu adalah orang yang ya bisa ke kamar mandi sendiri. Ya. Coba, siapa sekarang yang ke toilet mau harus diantar? Kan semua udah bisa. Jadi semua sudah mengalami suksesan dan banyak ya. Pada umur 8 tahun, sukses itu kalau kita itu pergi tahu jalan pulang. Nah, sekarang siapa yang nggak tahu jalan pulang? Semua tahu kan? Berarti sukses semua. Lalu pada umur 12 tahun, sukses itu kalau kita punya teman. Siapa yang nggak punya teman? Dengan ngumpul di sini temannya banyak kok. Amat sangat sukses kan? Lalu pada umur 18 tahun, sukses itu kalau kita bisa punya SIM. Naik motor, naik mobil. Nah sekarang itu naik sepeda. Loh, belum tentu semua ini naik sepeda. Bisa naik motor, belum bisa naik mobil. Bisa naik motor-mobil. Nah Ibu Maya bisa naik semuanya ya, naik sepeda. Nah ini kesusahan juga begitu. Kegagalan. Saya dulu waktu belajar naik sepeda itu Mas sampai nyangkut di pagar loh. Tangan saya jatuh, nungkep jatuh, kaki saya itu. Jadi bisa naik sepeda pun, apalagi sekarang lagi zaman kayak begini, malah mahal-mahal sepeda itu sekitar 13 juta, bahkan yang ratusan juta yang ada Brompton dan seterusnya itu ya. Kalau saya pilih yang sederhana, yang murah. Karena apa? Nanti kalau hilang nggak begitu nyesel. Kalau yang puluhan juta hilang, mana nangis kan? Gitu. Jadi kita itu harus mensyukuri apa yang kita punya dengan. Lalu pada umur 23 tahun, sukses itu kalau apa? Kita selesai kuliah. Nah ini mungkin ada yang selesai kuliah. Tapi anyway, Anda nggak kuliah pun, Anda sekarang sudah SMP, SMA itu Anda sudah sukses kok. Nah, waktu SD lulus itu kan makanya ada wisuda, itu sudah sukses. Kita semua pasti, umumnya di sini mungkin SD, SMP, SMA pasti ada yang kuliah S1, S2, dan seterusnya. Kalau enggak ya S-Jus, S-Teller, S-Advokat, itu kan juga sudah sukses kan, udah banyak S ya. Jadi sekolah pada waktu SD, lalu SMP, SMA. Jadi yang namanya sukses itu proses gitu loh. Ya, saya udah pernah keliling Eropa, keliling Asia, keliling Timur Tengah. Nah, belum keliling ke Amerika, Australia. Mungkin saya belum sukses sana. Pas pensiun dapat duit banyak, mau pengen ke Amerika atau ke Australia, yang datang itu COVID. Saya gagal, enggak. Ternyata suksesnya lebih banyak. Dari mana? Saya bisa membantu orang yang mau tak rumah, saya bisa membantu orang yang mau memperpanjang kantor, yang mau yang sekolah nggak bisa. Kemarin pas Lebaran bantu orang-orang mengasih makanan 100 pack ya setiap sore kalau mau buka puasa itu. Wah itu bagi saya sukses. Kesuksesan itu adalah dalam kesuksesan orang lain, dalam kebahagiaan orang lain. Dia mengucapkan terima kasih, dia mendoakan kita. Wah ini yang doa orang banyak ya didengar Tuhan. Nah, itu kesuksesan juga ya. Nah pada waktu umur 25 tahun, karena udah biasanya kuliah, S1 selesai mulai bekerja, Anda sukses kalau Anda sudah punya penghasilan. Nah, di sini semua saya kira punya penghasilan. Jadi, kenapa dikatakan sukses? Karena Anda tidak tergantung orang lain, nggak merepotkan orang tua. Karena apa? Anda bisa mandiri. Nah, jadi kesuksesan itu banyak. Kita semua sudah sukses banyak hal, ya. Lalu pada umur 30 tahun, sukses itu adalah apa? Sudah punya keluarga, ya. Bagi yang belum keluarga, nggak harus keluarga itu keluarga sendiri. Bisa aja saya itu sekarang tinggal nggak punya anak dengan cucu-cucu dari anak-anak keponakan saya merasa senang. Apalagi anak-anak itu dekat sama saya, ngajak bermain sama saya. Jadi yang namanya keluarga nggak usah harus punya keluarga sendiri ya.
Jadi itu bagi saya udah sukses. Apalagi bisa membantu membesarkan keponakan, cucu dan seterusnya, itu sukses. Pada waktu umur 35 tahun, sukses itu ada apa? Sukses itu kalau sudah bisa membuat uang, ya mungkin punya usaha. Nah sekarang ini yang saya lihat kumpul di sini kebanyakan kan pengusaha-pengusaha ini ya. Gitu Pak Anton ini juga punya travel luar biasa ya, dengan kerjasama dengan Tanjung Lesung. Wah, saya nanti 16-17 juga akan ke sana gitu ya. Oh, nanti kalau yang ke sana itu nanti akan saya kasih hadiah. Kalau di sana biasanya kasih welcome drink, saya kasih welcome book. Nah, buku saya terbaru biar bahagia gitu loh. Tapi ada embel-embelnya, pasti dipromosiin kan buku saya. Oh, dapat hadiah buku dari Pak Danang, tambah bahagia gitu kan. Ya, waktu umur 45 tahun, kita itu bahagia kalau kita bisa ya memelihara penampilan kita seperti anak muda. Maka makan sayur, buah, minum air putih. Kalau sekarang itu ya jaga jarak, social distancing, physical distancing, berjemur matahari. Saya terus terang ya bisa share di sini ya. Itu kalau pagi itu matahari mungkin 9 ke atas itu 1/4 jam atau setengah jam berjemur. Itu yang tadinya lemes bisa menjadi sehat. Sederhana kok saya ngajarin ya. Lalu umur 50 tahun dikatakan sukses itu kalau apa? Sukses kalau kita bisa ya memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Pendidikan sekarang kan kalau saya keponakan dan seterusnya, misalnya ditanya keponakan saya itu, Pak Desa diterima, di Atma saya diterima, di UI Psikologi diterima, lalu dia di Gunadarma diterima, dan nanti ada afiliasi kerja di Perancis gitu loh. Terus saya bilang, orang tuanya pengen anaknya S1 di Indonesia, lalu dengan sini S2 di Perancis. Pertanyaannya, punya duit enggak? Terus Pak Desa saya harus belajar setahun bahasa Perancis dulu. Nah, kamu ada duit, punya waktu enggak? Terus, ya sudah, kamu pilih mana? Oh, saya pilih UI, Pak Dep, S1 Psikologi. Saya di sini bisa nyambi ngasih les, lalu saya bisa bayar sendiri, lalu bisa itu. Akhirnya sekarang dia sudah lulus sekolah. Nah, jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua maunya yang terbaik bagi kita loh ya. Kalau saya tanya, kamu senangnya di mana? Akhirnya dia sukses sekarang, udah punya keluarga, punya anak, dan itu. Nah, kesuksesan itu sederhana itu ya. Lalu bisa mendidik anaknya. Umur 55 tahun, sukses itu kalau apa? Kalau kita sudah bisa ya menjaga ya tugas-tugas kita ya kan, karena sudah bekerja gitu ya, itu tetap baik sampai pensiun. Kalau saya umur pensiun 60 tahun. Loh, saya kemarin bisa pensiun dengan umur 60 tahun ya Mas Dewa. Itu bagi saya sukses kok. Karena banyak yang di PHK, di pendi, di itu. Nah, berarti saya kan jadi trainer, motivator, menjadi inspirator gitu, pendongeng atau writer, penulis, author itu mungkin masih dibutuhkan perusahaan. Jadi ya bagi saya sukses. Bisa sampai 60 tahun gitu loh. Artinya ya sekarang ya enak ya, dapat pensiun itu 2 kali dari UMP atau UMR kan lumayan kan. Orang harus kerja sebulan, saya cuma duduk-duduk manis. Enggak, saya enggak duduk manis. Saya menulis. Nah, dengan saya bisa meluncurkan buku ini sukses juga, Mas. Karena nggak gampang loh buku itu bisa ditulis, terus diterbitkan. Lalu saya tadi ngecek ke warung kecil itu yang jual buku saya. Tak cek ini baru berapa hari ya, tanggal 26 Agustus, kira-kira seminggu ini. Udah laku 2, lumayan ya kan, di toko yang kecil laku 2. Artinya buku saya kan tersebar. Artinya berterima orang yang menerima. Bagi saya sukses, sederhana itu ya. Kalau buku ini nggak laku, nah yang ini kan yang orange itu kan setahun 3.000, yang hijau ini setahun 3.000. Bagi saya sukses karena sekali cetak 3.000 langsung habis. Apalagi sudah cetak ulang 5 kali, cetak ulang 2 kali, wah bestseller. Dan tolak ukur suksesnya di mana? Wah, ini ditiru Mas, dibajak Mas. Ada yang membajak, yang jual, yang orange dijual 19.000, yang hijau 17.000. Tapi saya nggak sedih, saya nggak akan nuntut dan seterusnya. Jadi tulisannya KW1 atau non original. Berarti buku saya bagus dong, sampai dibajak loh, ya kan? Kalau nggak bagus, sampai dibajak Mas. Nah, saya dapat dapat publikasi. Bahkan yang suruh kemarin itu dari Surabaya itu, saya ada kabar bahwa pakai nama saya itu membuat training, menghubungi dia ngasih training, tapi banyak dari buku saya ini gitu loh. Itu dijual di Jawa Timur, Surabaya, Lombok, Bali, lalu Banjarmasin, Balikpapan, Makassar. Saya udahlah nggak apa-apa. Berarti nama saya terkenal di mana-mana. Nanti kalau orang nyari kan nyari saya, nyari aslinya gitu loh ya. Nah ini orang pasti heran, paradoks sama saya. Orang bukunya dibajak, seminarnya dibajak kok merasa sukses. Ya sukses.
Karena berarti laris. Karena banyak orang berarti sampai buku saya dibaca, sampai seminar saya dibaca kan, saya ketawa-ketawa aja. Untungnya di mana? Di publikasi itu aja. Lalu umur 60 tahun balik lagi, ya. Kalau sukses itu kalau masih punya SIM, masih bisa mengendarai mobil. Katakan tanya istri, ini kamu mau ke dokter untuk memastikan kamu sakit atau enggak, untuk lihat ini, bisa setir enggak? Kalau enggak saya setir. Oh, saya bisa setir, ini bisa pulang, bisa sehat itu ya. Artinya apa? Ya berarti saya masih sukses, masih bisa setir, Mas. Mas Dewa juga kan ya. Masih bisa naik motor. Nanti balik lagi 65 tahun apa? Kalau sukses itu kalau ya kita itu bisa hidup tanpa penyakit. Nah, kalau biasanya makanya kita harus jaga makanan kita, banyak sayur, banyak buah, ya itu minum air putih, istirahat. Ya maaf ya kalau saya kemarin juga kaget misalnya apa ya, penyanyi kita yang terkenal siapa itu yang dari Solo itu Mas? Ambyar itu ya. Didi Kempot. Nah, Didi Kempot itu kan terkenal, saya juga kaget itu, masih produktif, harusnya baru 45 atau 40 berapa itu kan. Nah itu karena apa? Kalau menurut dokter dan perkiraan saya, karena kecapean kan. Dia habis syuting dengan wali kota, besok harus gini gitu. Memang dia dibutuhkan banyak orang. Nah ini sebagai contoh kita ya, untuk kita jaga tetap punya duit ya oke, tapi jaga kesehatan, istirahat cukup dan seterusnya. Kalau saya sampai 60 tahun ya dibandingkan banyak. Kemarin juga ada siapa? Oh istrinya, suaminya si BCL ya itu ya. Masih 40-an tahun ya. Di Sinclair atau apa itu loh. Sayang sekali kan. Nah ini yang untuk kita ya. Lalu umur 70 tahun dikatakan sukses itu apa? Kalau sukses itu ya itu tidak ada halangan berhubungan, bergaul sama orang-orang lain. Ya, ini teman-teman di sini saya kira sukses karena punya usaha pasti banyak bisa tetap berhubungan dengan orang lain. Lalu umur 75 tahun, sukses itu kalau apa? Masih punya ya teman-teman. Ya teman-teman seangkatan di hari tua. Nah, saya itu kan sekarang ikut kumpulan orang-orang pensiun. Nah, saya senang, Mas. Saya karena suka kadang-kadang tidur malam, bangun pagi itu saya termasuk kelompok yang dianggap kalong gitu loh. Tidurnya malam. Padahal nggak juga itu. Saya pas sudah bangun padahal itu. Tapi selalu termasuk selamat pagi itu, Mas Danang gitu lah. Udah termasuk di kelompok-kelompok yang seperti itu. Lalu umur 81 tahun itu sukses itu kalau apa? Kalau pergi bisa pulang lagi. Ya, tahu alamatnya gitu loh. Nah, ini saya punya mami ini yang saya tinggal di tempat mami di Kebonjeruk. Ini umurnya 89 tahun. Masih tahu itu kemana-mana. Jadi dia sukses juga. Maka saya bilangin, mami jangan merasa sedih. Mami itu sukses. Punya anak-anak, punya cucu, pinter-pinter. Lah cucunya sekarang ini kalau ngomong sama bahasa Inggris loh itu. Kadang-kadang dia lebih tahu. Karena apa? Suka nonton bahasa Inggris, main bahasa Inggris gitu. Nah, saya pun belajar sekarang ini bisa webinar seperti ini, itu karena keadaan pandemi ini. Saya diajarin gimana membuka website, atau gimana buat YouTube, gimana Instagram, gimana WhatsApp. Dan bagi saya udah kesuksesan, karena kemarin saya gaptek gitu loh. Waktu saya dengerin, semua harus pakai ini, pakai apa, webinar harus pakai Zoom. Nggak mudeng saya, lama-lama ya bisa juga. Nah, sukses itu kalau mau mengubah diri kita juga. Karena Allah juga mengatakan, orang itu akan ya sukses kalau mau mengubah nasib, kalau dia mau mengubah nasibnya ya. Lalu umur 86 tahun sukses itu kalau apa ya, bisa ke belakang atau buang air ke toilet itu tahu tempatnya. Karena saya ada tamu di tempat saya itu Mas, malam-malam itu saya kaget itu. Dia itu kan tidur di kamar sebelah, masuk kamar saya itu, loh ini bukan toilet tuh. Loh bukan, ini kamar tidur saya. Artinya kalau dia umurnya belum apa ya, persisnya baru 71 tahun kalau nggak salah, itu berarti ya bukan sukses lagi itu. Tapi mami saya yang 89 tahun, oh masih tahu kemana ke toiletnya, baliknya, bersihinnya gitu. Jadi lalu waktu umur 90 tahun dikatakan sukses kalau apa? Sukses kalau kita ya pergi ya tanpa dituntun orang lain. Kan biasanya kalau 80 kan pakai tongkat, pakai apa. Nah, mami ini 89 tahun masih bergas, masih jalan, mau 90 tahun. Nah, ini hal yang sederhana ya, yang bagi saya yang share bagi teman-teman, bahwa sukses itu sederhana itu. Dan yang mendengarkan ini mau belajar itu sukses semua ya. Lalu kalau ada gambaran umum, kadang-kadang kunci sukses ada 3 ya. Mau sukses ya. Mau, lalu ada tekad gitu ya. Ada loh orang nggak mau sukses,
Nah, tadi kan saya kasih ke Mas Dewa juga itu ada video atau cerita itu. Ada orang kota dari Jakarta ke desa. Wah, karena dia kaya raya, dianggapnya dia bangsawan. Mengakunya bangsawan. Maka orang-orang segan, orang-orang tidak mau bergaul sama dia karena takut minder. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kalau anaknya itu merasa hebat, nggak mau belajar, lalu akhirnya apa? Lama-lama ya harta dimakan terus, orang tuanya juga lama tua meninggalkan. Nah, sekarang ketahuan. Nah, anaknya nggak berhasil dan seterusnya, akhirnya semua dijualin, akhirnya dia malu karena nggak bisa bergaul dengan masyarakat dan seterusnya. Jadi sukses itu ya sederhana itu. Saya pernah punya pengalaman yang hampir sama. Saya dulu punya Pak D, ya itu kakak-kakak ipar saya istilahnya itu. Wah, karena kaya raya, dulu ketua Komisi 9, lalu direktur PT Berdikari. Kalau ke rumah saya itu dia selalu kalau naik mobil itu pamer baju sepatu itu. Saya itu menerima lungsuran bekas-bekasnya udah senang itu. Wah, bangga tuh saya ke sekolah, Mas. Sepatu padahal lungsuran, tapi dari Jakarta naik sepeda itu, sepeda mini zaman dulu, wah, gaya saya itu padahal lungsuran itu loh. Tapi apa yang terjadi? Ya sekali lagi, karena kalau mengandalkan orang tuanya itu sekolah ya artinya nggak sampai tuntas, terus akhirnya melihat kita yang dulu orang miskin, 6 atau 7 kita itu semua bisa sarjana bahkan S2, sekarang bisa punya mobil, punya rumah, lalu mereka melihat ini sukses gitu loh. Jadi kebalik-balik, kalau kita kaya tapi kita kadang-kadang orang pintar itu bisa kalah dengan orang yang tekun itu. Saya bisa lulus juara 1, bisa kuliah juara 1, itu bukan karena saya pintar, karena saya tekun aja. Step by step saya ikutin gitu loh. Ya kalau ikut lomba pidato, ya saya belajar pidato itu, khusus pidato, saya juara 1. Lomba menulis naskah drama radio, saya ikutin itu perintah dan seterusnya. Mau gimana milih musiknya, gimana membuat trailernya, juara 1. Saya ikut lomba puisi, ya berlatih, juara 1. Bahkan lari pun juara 1, kadang-kadang juga heran itu. Di travel konsultan di Cina juara 1. Bukan karena saya hebat, kadang-kadang juga heran, kenapa saya juara 1? Ternyata itu kan dinilai prosesnya oleh dosennya, dinilai ketekunannya, dinilai apa, dan memang hasilnya juga seperti itu. Jadi ini pengalaman saya. Jadi secara umum ya sebelum nanti kita tanya jawab, kalau saya ngomong terus nanti waktunya habis ya. Jadi ada integritas, kejujuran, ya. Lalu ada komitmen, mau, ya, setia janji, ya. Lalu ada kompetensi, ya, ngikutin passion, ya. Saya nggak akan bisa jadi salesman yang hebat atau the king of the selling kalau saya nggak komitmen untuk mengikuti passion saya. Lalu ada rasa tanggung jawab, ya, tanggung jawab apa ya? Kalau saya the king of the selling, ya saya tunjukkan dengan ngasih contoh. Bahkan sekarang kan saya tulis dalam buku-buku saya, dan ini banyak orang yang mempraktekkan sukses juga. Jadi saya merasa sukses kalau orang itu lebih sukses dari saya. Ya kayak Uges itu sekali ngomong 40-50 juta, saya paling 4 juta, 5 juta, 1/10-nya, saya nggak sedih. Berarti saya sukses, dia mensukseskan orang lain gitu loh. Dan Uges mengakui, wah untung Mas Danang sekarang tulis buku sehingga ilmunya bisa dipakai untuk banyak orang. Jadi ada tanggung jawab untuk membagi. Karena kepandaian, kesuksesan ini titipan Allah pada kita loh. Talenta, bakat ini bukan milik kita. Mati nggak kita bawa. Tapi kalau mati kita sebarkan, ya sukses. Kan pernah waktu itu saya sampaikan ya Yusuf, ya itu mengatakan bahwa kalau kita memberi sedekah itu berkat bagi orang yang kita beri, tapi doa orang-orang itu berkat bagi kita, jadi akan balik ke kita. Lalu yang terakhir juga bergaul dengan orang bijak, ya orang sukses. Lalu bangkit kembali kalau terpuruk, maka dikatakan Mas Dewa tadi judulnya ya terpuruk tidak buruk, bangkit akan melejit. Artinya kalau kita jatuh 7 kali ya kita harus bangkit 8 kali. Coba kalau Sanders itu nawarin sampai ribuan kali. Pernahkah kita nggak sampai sebanyak itu? Kadang-kadang udah kita patah di tengah jalan. Jadi jadi memang jalan sukses itu nggak selalu lurus. Kadang-kadang ada belok, ada tikungan, ditikung teman, ya diselip teman, ya. Tetapi kalau kita yakin, ya itu hasil akhir itu kita tahu. Tapi yang paling penting adalah what you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau pikir tentang diri kamu lebih baik, lebih bagus daripada orang pikir tentang kamu, karena yang tahu itu kamu sendiri gitu.
Nah, orang lain banyak melihat saya sukses. Mungkin kalau dilihat dari pencapaian saya, wah, saya kemarin tuh dengar teman saya, Mas. Itu secara online, Dokter Agus Sudibyo itu ujian itu dokter ya, itu berarti ada skripsi, ada tesis, ada doktoral dia. Lulus ya. Wah, dia bilang, wah saya lulus ujian dokter. Oh, saya nggak ini teman saya, ya biarin aja dia dokter karena dia pantas untuk itu, dia pintar dan seterusnya gitu. Sehingga saya nggak frustrasi, wah berarti saya gagal gitu. Ya nggak juga. Sama kalau saya sekarang punya mobil CR-V, waduh saya gagal, saya nggak sukses kayak siapa Syahrini ya punya Ferrari, saya pusing. Dan kalau saya bandingkan dengan keponakan saya baru naik Avanza, baru naik W itu apa atau Ayla dan seterusnya, saya harusnya lebih sukses gitu. Jadi kita jangan selalu melihat ke atas, selalu lihat orang lain, tapi melihat diri kita dibandingkan kita sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan diri kita sebelumnya, pasti semua ini orang-orang sukses. Mungkin itu dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol, ada yang boleh sharing silahkan, ada yang nanya silahkan gitu. Ya, oke Mas Danang, luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Mas Danang tadi adalah setiap perjalanan dalam hidup kita ini adalah banyak kesuksesan ya. Dari kita bisa belajar, kita bisa berjalan sampai umur 81, bisa pulang dengan masih ingat alamat rumah gitu ya. Luar biasa ya. Memang kita dilahirkan itu sebenarnya menjadi orang sukses ya. Karena saya pernah juga banyak sekali mendengar cerita bahwa ketika kita sudah menjadi istilahnya bayi dalam kandungan itu sebenarnya udah terjadi kesuksesan ya. Oh iya, itu udah luar biasa. Iya. Makanya kalau bayi lahir itu kan bukan bunyi oe-oe karena sebenarnya dia belum bisa ngomong, Mas. Kalau dia bisa ngomong, dia akan teriak, I'm the best, I'm the champion of the world. Karena dia mengalahkan paling tidak 40 calon sperma yang memasuk itu. Paling nggak mengalahkan 40 orang atau 200 orang. Artinya kita semua yang di sini ini udah the best, sudah juara karena bisa mengalahkan calon kakak adik kita yang karena waktu itu hanya satu telur yang bisa dibuahi satu gitu. Makanya bayi itu bukan oe-oe sebetulnya. Kalau bisa ngomong, I'm the best, I'm the champion of the world. Iya, pemenang dia. Iya, dokternya lari kalau gitu. Oke, untuk Anda sahabat pembelajar yang siang hari ini join, silakan. Bu Susana Yudimin, video saya izin off, lagi kerja soalnya. Oke, baik Bu. Salam kenal semuanya, salam kenal juga dari kita semuanya yang hadir di siang hari ini. Bu Ida Susana, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Panopen hari, amin, kita semua sukses. Nah, ini nih. S-nya lebih dari 1 berarti memang optimis. Amin. Amin. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing, langsung saja mungkin buka mic-nya ya. Kalau bisa buka video lebih bagus ya. Oke, ditunggu ya. Sambil nunggu teman-teman nih, Mas Danang. Siap. Saya di depan tadi kan kita sama-sama sama-sama mendengar salam Danang gitu, salam datang untuk menang ini sebenarnya juga apa ini kalau ini bagian dari sebuah pencapaian kesuksesan? Jadi gini, waktu saya kerja di kantor itu ada Mas Jumbadi itu, tadi ketemu orangnya. Orangnya itu, kalau lewat meja saya dia bilang, Danang datang. Ledekan tapi itu menguatkan saya. Lalu itu yang membuat saya akhirnya, oh iya ya, kok secara dalam diri, oh iya waktu SD saya juara 1. Waktu SMP ikut lomba matematika juara 1 dari 7.000 orang loh Mas. Itu yang waktu itu saya juga kaget juara 1. Saya tuh nggak pernah yang namanya ngarep juara 1, enggak. Cuman step by step saya ikuti proses itu. Waktu SMA juara 1 menulis naskah drama radio di Sanggar TV dari 40 orang loh Mas. Termasuk yang sekarang menjadi CEO saya, menjadi direktur saya di kantor yang tadi saya kasih buku itu. Bu itu dulu teman-teman saya waktu itu sama-sama ikut seminar membuat naskah drama radio selama sebulan itu. Tapi mungkin mereka lebih pintar sekarang di CEO tapi dalam hal menulis naskah drama, wah saya mungkin lebih gitu loh. Terus waktu kuliah juga gitu. Selalu terbaik bukan karena saya pintar, justru karena saya bodoh dan berasa bego. Itu saya belajar dari teman-teman yang pintar. Jadi yang ngajarin saya dapat B, saya dapat A, C, dapat A. Akhirnya semua nilai saya habis semua. Yang ngajarin ada yang dapat C, ada yang marah-marah sama saya. Lah waktu wisuda ya saya paling depan itu. Padahal waktu pengumuman penerimaan, Mas,
Saya hampir nggak nyangka. Karena nama saya itu di nomor 30. Itu pun nggak urut. Adi, Budi, Charlie, Zeta, loh kok dana nggak ada. Sampai 3 kali saya sudah pulang, sebelumnya mau pulang. Sebelum naik bis saya kok mau balik. Oh, saya mau tanya dulu gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya ya ternyata ranking 30 masuk. Lulus ranking 0. Kenapa ranking 0? Melewati yang nomor 1 kan jadi juara 1. Oke, jadi Salam Denang itu semangat ya untuk menang terus. Oh iya. Sukses terus ya. Ini Mas, kemarin ada yang niru namanya Satpam itu. Namanya Joko. Dia cerak, kenalkan nama saya Joko. Jernih otaknya, kuat ototnya. Akhirnya meskipun dari Satpam, sekarang jadi manajer loh, jadi pimpinan Satpam loh. Tapi itu pep talk ya. Maka teman-teman, apa yang kau katakan, yang kamu ucapkan adalah doa kamu. Maka ngomong yang positif, ngomong yang baik, akan menjadi yang baik. Nah, mengenai Joko ini saya juga pernah waktu menjadi manajer area di Jogja, itu dia punya bayi, terus ada waktu itu syukuran, lalu pengen mendapatkan hadiah yang utama, yaitu kulkas. Karena untuk menyimpan susu itu. Tapi Joko ini memang, ini lihat Mas, satu proses suksesnya itu. Dia ngikutin cara saya, berpikir bahwa saya dapat. Joko, jernih otaknya, kuat ototnya. Berdoa, lalu dia siap, seperti tadi itu. Ya, orang sukses itu bangun pagi nggak nyamin sukses, tapi orang sukses selalu bangun pagi. Dia datang di tempat pengundian itu, duduk paling depan, udah bawa mobil box Mas, nyiapin bahwa akan dapat kulkas. Diundi dari 400-500 orang, itu door prize itu sulit loh Mas. Mas ngambil 5 kali 10 kali belum dulu keluar nama Mas kalau ada di atas itu. Ini harus nomor 1 loh. Tapi ya itu. Nah ini salah satu kunci sukses, yaitu kita berserah sama Tuhan. Ya, do the best and may God do the rest. Kalau Tuhan berkenan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi pada waktu undian dibuka itu, dia udah teriak duluan, Joko, gitu loh. Dan benar dibuka, Joko. Waduh, Mas. Saya yang ditiru, yang diikutin, juga takut kalau nanti saya salah apa yang saya katakan. Tapi begitu betul, ya saya senang. Dia sukses, saya juga sukses. Yeah. Sampai sekarang kalau di Jogja dia nyari-nyari saya itu. Yeah. Jadi sukses itu mensukseskan orang lain juga, Mas. Betul. Ya. Mas Danang, ini ada Pak Kuncoro Bambang ini. Bagaimana Bapak Danang menemukan identitas diri sehingga bisa menjadi datang untuk menang seperti sekarang ini? Nah, betul. Terima kasih. Ini pertanyaan. Orang menjuluki sesuatu kalau kita punya sesuatu. Kalau enggak. Jadi kalau saya di toko itu, saya kalau menerangkan dengan hanya, Bapak kalau hanya beli koran, nggak beli yang lainnya, kamu siapa? Kamu manajernya ya? Oh bukan, saya ngajarin jualan sini. Loh, kamu dari pusat? Kamu seorang manajer yang baik, yang turun mau ngasih contoh. Nah itu karena kita menunjukkan passion kita atau kemampuan tadi, kompeten, ability kita. Kalau nggak mungkin gitu. Sehingga di toko itu banyak orang, kamu direkturnya ya, kamu supervisornya, kamu manajernya, kamu kepala tokonya, kamu pimpinannya. Karena sama-sama cara ngomongnya, cara melayani, sikap kita, attitude is everything ya. Itu menunjukkan itu. Nah ini, nama Danang datang untuk menang ini, ya karena artinya saya merasa apaan ini itu loh. Tapi ternyata ini pas untuk saya. Di mana-mana saya memenangkan. Nah ini terima kasih juga teman-teman ini, dengan saya banyak mengikut. Gini kan ini juga memenangkan hati para pendengar sehingga ikut. Nanti minggu depan lagi kita bicara change or die, berubah atau mati. Itu juga seru itu. Ya itu seru itu. Nanti bisa, karena waktunya tinggal berapa menit, 10 menit ya. Itu dilanjutkan dengan tema yang lain, change or die. Jadi ini julukan karena saya menunjukkan wah saya orangnya kalau di kantor itu dimarahin orang, bully orang, saya senyum aja. Malah yang bully saya itu yang sekarang itu yang menjadi sedih karena apa itu? Karena marah-marah dia sampai banting HP-nya kan rusak sendiri. Saya menang loh. Padahal saya nggak balas loh. Saya hanya senyum, terima kasih. Oh saya dicaci-caci terima kasih. Coba aja. Saya nggak akan balas dengan yang jelek. Dikatakan, apa buku judulnya bodoh itu, memang laku. Sekarang, wah tadi saya ketemu direkturnya yang menyampaikan itu, wah terima kasih ya, sekarang bahagia dengan ini ya. Ya iya, dulu kamu menghina-hina saya, buku apa cara bodoh? Ternyata justru karena ini orang pengen tahu. Jadi kita jangan takut dikatakan ya dihina, dicerca, dengan kesabaran dan bersama Allah ya Tuhan itu akan balikkan semuanya Pak. Kan orang sabar disayang Tuhan. Kalau nggak sabar disayang Danang, pilih mana? Kan pilih disayang Tuhan kan.
Ini ada yang nanya ini, kok nggak sampai 1 jam, tapi belum mulai udah ada yang protes, kok cuma 45 menit. Makanya disambung besok ya Mas ya. Halo, suaranya nggak keluar Mas Dewa? Oke, ya, commute ini. Indonesia Belajar waktunya nggak bisa ditambah jadi 1 jam, Pak. Ya. Biasanya ada yang sampai 1 jam ya kalau kita asik ngobrol gitu. Memang waktu standar kita 45 menit kayak kita sekolah dulu ya. 1 jam mata pelajaran itu 45 menit. Oke. Pak Kuncoro Bambang semoga terjawab ya. Pak Nopen Hari ada pertanyaan lagi? Sebentar Mas, saya tambahin Mas. Nah, ini saya Pak, itu kemarin ada yang nanya. Okay. Yeah. Pak Danang itu lewat WhatsApp, The King of FT Selling dari Surabaya, orang Surabaya. Itu hak paten dari mana? Saya bilang, oh itu bukan hak paten. Itu saya ngajarin jualan di Lampung. Supervisor yang namanya Feby, itu mau belajar dari saya. Saya kasih ilmunya itu 4S. Jual secara friend, family, fanatic, follower. Jadi kalau kamu jual, jangan hanya pada bapaknya atau ibunya. Anaknya, istrinya, suaminya, teman-temannya, keluarganya. Itu kan dibalik itu kan banyak. Nah, dipraktekkan. Target sehari 1,5 juta, tapi dengan dia hanya jual satu keluarga, dapat 1.891.100 perak. Kalau dia lari itu VIP itu ke saya, teriak, Mr. Danang, you are tulen, the king of FT selling. Karena yang kamu ajarkan, saya katakan betul gitu loh. Jadi sekali lagi ya, nama ini ya, ini harus dipatenkan ya, kalau nggak nanti diambil orang lain. Ya. Soalnya banyak yang aku mau the king loh, ada yang sweet king, ada yang cara belajar king cepat, ada. Saya kaget juga, wah ini, makanya saya ya nama udah pada diciplak-ciplak, pada di apa ya, contek, terus seminarnya dicontek, bukunya dicontek. Ya artinya bagi saya berarti saya sukses kan, karena sampai dicontek-contek orang gitu kan. Jadi itu ya, jadi nggak usah takut tadi. Oke. Pak Kuncoro Bambang, terima kasih Pak Danang, sukses terus Pak Danang dan Indonesia Belajar. Oke, terima kasih Pak Kuncoro Bambang. Ada Pak Himadipta ditambah durasi ke depannya. Oke. Dari Jogja itu. Oh, dari Jogja Pak Ima. Pak Ima ada pertanyaan, Bu Maya yang hadir di sini, silakan. Yang baru gabung ada Bu Feby Yuli Anggraini, ada Bu Kristanti Hadi ya. Oke, masih dibuka ya untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing, silakan. Mas Danang, ini kan judul kita ini kan kunci sukses. Iya. Apa tadi sampai lupa nih saya. Kunci sukses terpuruk bukan buruk, bangkit akan melejit. Nah, kalau terpuruk ini, pada saat terpuruk itu kan harus bangkit lagi memang kan ya. Nah, bangkitnya ini gimana Mas, kalau Mas Danang punya pengalaman? Ya, saya dulu belajar dari Billy Lim, motivator dari Malaysia. Di Jakarta International Center. Wow, itu belajar bayar mahal-mahal jutaan, cuman suruh jatuh ke kiri, jatuh ke kanan. Itu. Jatuh kamu ngapain? Bangun. Jatuh lagi. Ngapain? Bangun. Cuman 4 kali ke kiri ke kanan dan bayar jutaan. Artinya apa? Kalau kita mau sukses kita harus bangun, jangan berkubang begitu. Nah itu sama kalau kita dulu belajar berjalan kan suka jatuh-jatuh, berjalan naik sepeda jatuh-jatuh. Tahu nggak Mas? Saya pengalaman itu waktu belajar naik mobil itu. Saya sampai harus 3 kali kursus loh. Sementara istri saya baru kursus sudah pintar, sudah bisa. Jadi orang beda-beda. Jadi kalau saya caranya seperti itu. Jadi baru naik motor terus suruh pegang setir mobil langsung udah injak aja. Goblok kamu. Nah, kalau saya udah pintar saya nggak belajar kan. Justru karena goblok saya belajar gitu. Kalau saya sekarang ketemu yang ngajarin mau tajak balapan Mas itu. Terus suruh muter di masjid gitu. Oh, udah mundur aja. Baru belajar suruh mundur belajar kan bahasa. Udah maju aja. Akhirnya nabrak dukar Mas. Lalu baru belajar. Jadi artinya gini ya. Ya saya dimarah-marahin gitu saya terima karena saya memang harus belajar. Jadi seperti itu udah biasa ya. Kayak seperti kantor ini kan saya juga diremehkan waktu itu kamu merusak tim. Karena kamu apa? Karena kamu itu pakai cara kamu sendiri. Yang lainnya harus pakai PowerPoint, harus pakai digital. Kamu nggak pakai PowerPoint, kamu gaptek dan seterusnya, ya sudah, saya pakai cara saya sendiri. Tetapi aneh ya, Mas, justru seluruh Indonesia, ya dalam hal ini harus di Kompas Gramedia, setiap kali minta training itu saya yang diminta loh. Dari sampai sekarang mereka saya yang diminta. Karena apa? Karena saya nggak pakai PowerPoint, nggak pakai teori, saya langsung terjun di lapangan. Contoh di Aceh.
Ada supervisor, ada anak SM, ada anak-anak gitu. Lalu ada orang 3 anak-anak gede-gede ternyata SMA anak teman-teman Aceh itu. Selamat siang, bisa dibantu nyari apa? Hanya begitu aja. Oh, kamu SMA ya, nyari buku ini ya. Akhirnya beli. Mah rebutan itu supervisor sama anak-anak itu karena dapat poin kan, dapat insentif gitu loh. Dan saya bilang, kamu kalau ada orang kamu diemin aja ya gimana kamu berhasil sukses menjual? Enggak gitu loh. Saya nggak pilih-pilih. Begitu ada seorang bapak datang tuh, Bapak dari mana bisa dibantu nyari apa? Nyari bukunya dari Carnegie. Oh, saya tunjukin karena saya memang suka bukunya Carnegie. Akhirnya bertiga itu kalau temennya beli 1, Bapak kok 1? Nggak 2 sekalian. Begitu temennya 2, Bapak kok nggak 2, temennya 2 loh. Akhirnya 3 orang, 3, 5. Yang lihat saya jualan bengong itu. Saya cuma bujuk. Bapak ini di kota Banda Aceh, Bapak rumahnya Lok Sumawe. Kalau ke sini Bapak buang waktu, Bapak nanti belum tentu bukunya masih ada, jadi gitu. Akhirnya beli 5, 6, 7 kan, banyak kan. Dari yang teman tanya dari mana asalnya. Nah, buku saya kan juga sederhana seperti itu. Jadi, untuk sukses itu dari terpuruk, dihina-hina seperti itu, ya kita terima aja. Tapi kita harus menunjukkan dengan hasil ya. Nah, setelah sekarang saya pensiun itu kan baru ketahuan. Wah, udah bukunya 3, laris, ya terus diminta seminar. Terima kasih juga Indonesia Belajar selalu mengundang saya untuk berbagi ilmu gitu. Nah, ini jadi bukan hasil apa ya? Hasil begitu saja. Jadi, success come from value to value. Jadi keberhasilan itu berawal dari kegagalan-kegagalan. Jangan dikira saya menulis buku ini juga langsung jadi gitu aja. Yang namanya Ayu yang dulu tak suruh nulis, terus sekarang ngajarin saya nulis gitu. Meskipun dulu SPG saya, sekarang kurang ajar sama saya. Ini apa maksudnya? Gitu loh. Ini kamu ini terus kepentingan pelanggan atau pembeli atau apa customer, pembacanya apa untungnya? Usah dimarah-marahin sampai sekarang ini, ngajar itu. Dia bisa nulis 20 buku dulu karena saya ya motivasi dari saya. Sekarang saya yang digituin. Tapi saya nurut. Oh ya, kemarin saya dari grup ini saya ketemu yang namanya Mas Sulaiman Budiman. Pada tahun 2010 itu saya disuruh nulis buku. Saya dari manajer di sana langsung ditaruh di depan sini. Ayo teman-teman saksikan 3 tahun dia udah nulis buku, 8 tahun kemudian baru nulis buku. Tapi kan masih sempat nulis buku gitu, daripada tidak gitu. Jadi last but not least, terakhir tapi nggak kalah pentingnya gitu loh. Jadi ini semua ya berasal dari ya keterpurukan, dari hinaan, dari ejekan. Nah, tapi pilih kalau Anda pengen sukses, pilih satu hal yang Anda sukai. Ya. Ada yang misalnya ini ada yang minta insight dari saya. Pak, ini supaya laris mie ayam motivasi ya Pak. Oh jangan. Tulis mie sayang. Bikin elu, saya menang. Oh iya, kalau kita bikin pelanggan gitu. Oh iya, bagus Pak. Padahal kalau ngasih gini harusnya bayar ya kan? Bayar. Oke, Mas Anang. Ini yang baru gabung Pak Tommy Wong nih, langsung buka kamera. Selamat siang Pak Tommy Wong. Wah, ini guru yang mulia ini. Iya. Wah, ini suhu ini. Terima kasih, saya merasa terhormat. Wah, luar biasa ini. Salam semuanya. Terima kasih, Mas Tommy. Pak Tommy. Suhunya saya, jadi saya harus mampir. Begitu beliau kirim undangan, saya harus mampir. Nah, ini contoh Mas Dewa. Ya. Seorang yang bijak, seorang yang unggul ilmunya seperti ilmu padi. Semakin menunduk. Dia rendah hati. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau bilangnya belajar dari saya. Ini luar biasa patut kita contoh. Ini contoh orang yang sukses dan bijak yang seperti ini. Mas Tommy ini luar biasa ini. Terima kasih. Iya, Pak Tommy. Mas. Nanti bukunya itu saya harus beli ya, nggak boleh gratis, nggak boleh dikirimin, saya harus beli bukunya itu. 3-3-nya ya sekalian? Iya boleh aja, 3-3-nya saya beli semua. 300? 300 semuanya saya beli, selesai saya belajar, selesai saya baca, saya berikan ke anak-anak yatim piatu di panti asuhan pesantren Nusantara. Luar biasa, ini begitu mulia. Saya makin memberikan kemenangan buat harapan anak-anak yatim piatu jadi pengusaha sukses yang luar biasa. Amin. Saya Mas Tommy, terima kasih. Amin. Nanti tolong di WhatsApp alamatnya ya Mas, biar langsung saya kirim. Siap. Monggo lah, silakan Pak, lanjut.
Makasih, guru yang mulia, guru sejati. Luar biasa. Ya. Mas Tommy, ya. Ya, Pak Tommy ini malah mengingatkan saya bahwa tadi dari awal kita kan bicara soal kunci sukses, terpuruk, buruk, bangkit akan melejit ya. Jadi kita lupa ini harus bersyukur dan berbagi nih, Pak Tommy mengingatkan saya nih. Mas Danang mungkin ada, ya kan nanti Pak Tommy juga bisa kasih insight nih, Pak Tommy. Bagaimana kita setelah sukses dalam hidup ini kan mesti belajar dengan Pak Danang itu, kalau kita lihat topinya itu kan mengingatkan kita untuk runcing ke atas itu kita harus nomor satu ke atas dulu. Hubungan kita ke Tuhan gimana? Pak Danang pakai topi itu kan dia ada filosofinya juga ya. Kemudian tatapan mata Pak Danang itu selalu memberikan satu motivasi kita itu harus bisa memenangkan keadaan apapun. Kita itu diberikan nafas sama Tuhan ya, kita itu mesti bisa menghadapi apapun itu memang mungkin sulit, tetapi keputusan kita untuk bangkit itu penting. Lalu kemudian setelah hubungan vertikal ke atas itu bagus, hubungan horizontal ke sesama manusia bagus, tinggal hubungan kita ke bawah. Bawah itu bukan berarti kita merendahkan orang, bukan. Tetapi kita menengok ke bawah, lihat bahwa ada anak-anak yang lahir tanpa orang tua, ada anak-anak yang terbuang, anak-anak pinggir jalanan, kaum duafa. Nah inilah, kalau mau rezeki mengalir, rezeki itu kan dari atas ke bawah. Maka supaya aliran rezekimu deras, nggak boleh bawahnya mampet. Bawahnya itu harus mengalir. Kemana? Jadi kalau ke atas kita dagang, kita harus cari untung. Tapi ke bawah kita harus sedekah. Sedekah bertubi-tubi. Untuk anak-anak ini semakin banyak, mereka bukan jadi pengangguran, jadi perampok, maling, dan sebagainya, tapi mereka jadi pengusaha dan profesional yang luar biasa. Datang untuk menang, itulah Danang. Terima kasih insight-nya Mas Tommy. Luar biasa Pak Tommy. Tapi ini memang selama ini Mas Tommy, saya itu udah sering ke yayasan, panti asuhan, pondok pesantren, mendongeng, apalagi kalau masalah lagi Ramadan, kemarin juga gitu ya. Terus anak-anak yang kemarin kena kebanjiran, saya keliling itu di Bekasi, di Nusa Indah. Terus anak-anak yang kena tsunami dari Aceh, lalu dari Nias, itu setiap rutin bulan Desember itu saya suka menengok mereka senang sekali ya. Itu iya, karena itu bukan pilihan mereka untuk mengalami musibah, bukan pilihan mereka untuk jadi anak yatim piatu, tetapi pilihan kita untuk peduli pada mereka. Kalau memang kita saat ini mengalami kesusahan, kita harus banyak belajar. Salah satunya belajar dari buku-bukunya Pak Danang, sharingnya Pak Danang yang positif itu, kita bisa menyadari bahwa ketika tiada tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Nah, kalau sudah sujud, berdoa sama Tuhan ke atas bagus, ya belajar sama Pak Danang, habis itu sudah dapat untung, ya jangan lupa untuk memberikan sedekah kepada sesama. Amin. Amin. Ya, ini yang disampaikan itu Yusuf Hamka yang menyampaikan bahwa kalau kita ya memberi pada kaum duafa, orang miskin, itu menjadi berkat bagi mereka. Tetapi doa-doa mereka menjadi berkat bagi kita. Makanya semakin banyak memberi, semakin banyak doa, semakin banyak berkat untuk kita. Dia belajar dari kakeknya siapa? Buya Hamka. Kalau kamu makan dari apa yang kamu punya, itu hanya akan menjadi kotoran. Tetapi kalau kamu simpan apa yang kamu punya, itu akan menjadi warisan, jadi rebutan. Tapi kalau kamu bagi-bagikan pada kaum duafa, orang miskin, itu akan menjadi tabungan kamu, bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti. Luar biasa kan? Seperti yang tadi Mas Tommy sampaikan kan? Yeah. Nah, ini ajaan untuk berbagi apa yang kita miliki. Kebetulan seperti Mas Tommy sampaikan, ya saya punya ilmu, saya berbagi ilmu mendongeng, ilmu menulis. Mas Tommy ini kemarin dari Tanya Mentor itu Mas Agus ngakuin, saya jadi menulis karena ketemu Mas Danang. Kalau enggak. Nah, sekarang dia menulis lagi. Orang Medan yang lain juga bahkan bisa menulis 3 buku puisi, Mas. Karena ketemu saya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi saya senang kesuksesan saya itu dalam kesuksesan orang lain. Seorang guru yang baik kan Mas Tommy ini. Senang melihat muridnya jauh terbang lebih tinggi daripada gurunya. Begitu kan Mas Tommy? Sama-sama. Dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Ini kan banyak belajar. Guru itu filosof ya. Juga dia itu bijak. Nah ini seperti Salomo beliau itu. Nabi Sulaiman ya kan. Iya. Ini ada Pak Nopendari. Silakan, monggo Pak. Mas Danang lanjut. Kita mengamati terus.
Ya. Saya mau nambahin dikit sama untuk Mas Tommy tadi. Betul, ya, Mas. Silakan. Kunci sukses itu satu. Memang itu karena Tuhan meridhoi kita. Sehingga kalau kita itu mencari sukses untuk kemaslahatan bagi banyak orang, kita akan diridhoi dan kita akan semakin banyak. Yang kedua, tadi Mas Tommy juga sampaikan, sukses itu bukan dari diri sendiri. Orang-orang di sekitar kita, doa orang tua kita, doa saudara kita, suami istri kita, ini nggak kalah penting loh. Karena saya kadang-kadang merasa sukses menjual, kok saya lupa berdoa. Nah ini karena orang lain mendoakan kita. Jadi jangan sombong karena ini dari saya, tapi dari orang lain juga. Yang ketiga memang seperti Mas tadi Tommy sampaikan. Kalau sudah Tuhan meridhoi, keluarga, orang tua, orang sekitar mendukung, nah kita harus berbagi pada orang lain. Sehingga kesuksesan menjadi sempurna gitu loh. Nah, terima kasih Suhu Tommy ya, kita ketemu berbagi sama di Tanjung Lesung. Oke, baik. Ini sahabat pembelajar, waktu kita tidak bisa diperpanjang lagi. Terima kasih untuk Mas Danang. Pak Tommy juga di penghujung acara muncul dengan membawa banyak insight untuk kita. Pak Nurdin juga yang sudah buka kamera. Terima kasih Pak Nurdin. Mas Danang mungkin ada closing statement atau ada tambahan dari Pak Tommy ini? Silakan. Mas Tommy mau nambahin poin, silakan. Apa, Mas Tommy? Closing statement. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik di momen saat seperti sekarang. Mas Danang, saya mau ajak Mas Danang makan. Udah, gitu aja, simple. Jangan punya teman baik itu kita justru malah makan dia. Tapi justru kita harus dukung. Dukung teman, bukan tikung teman. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Itu filosofi yang akan membuat kita selamanya bisa selamat dari apapun keadaan. Karena hanya peduli dan kasih sayang yang bisa menyelamatkan umat manusia ini. Amin. Amin. Ya, saya mendukung. Jadi burung berkumpul dengan bulu yang sama. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus kumpul dengan orang sukses. Kalau ingin pikir positif, berkumpul dengan orang positif. Seperti Mas Tommy ini, terima kasih diundang makan dan terima kasih diundang berbagi. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan change or die. Mau berubah atau mati. Artinya berubah kebaikan bersama Mas Tommy, bersama Mas Dewa, bersama Indonesia Belajar. Change or die, sampai ketemu minggu depan. Salam Danang, datang untuk menang. Oke, terima kasih Mas Danang. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy, Indonesia Belajar dan teman-teman semua. Siap, terima kasih Pak Tommy, Pak Nurdin juga, Bu Maya dan sahabat pembelajar yang lain. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy. Ya, terima kasih Mas Tommy, Mas Dewa, Mbak Ibu Maya, Siva Maulana, Bayu Sutrisno, Gracia, Jessica, Mbak Endah.